Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isna Wilda Khairotunisa dengan NIM 24110101084. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan mulai bab 1, 2, 3, dan 4. Saksikan terus ya. Cekidot. Bab pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Namun, jika berlebihan bisa berubah menjadi konvenisme dan xenofobia. Di Indonesia, nasionalisme berkembang melalui organisasi bergerakan nasional dan beberapa peristiwa penting. Faktor yang memengaruhi nasionalisme meliputi perasaan cinta dan kebangsaan terhadap bangsa kita sendiri. Untuk itu, nasionalisme dan identitas nasional adalah elemen penting yang membentuk struktur sosial, politik, dan budaya di berbagai negara. Memahami keduanya membantu kita mengerti dinamika, kekuatan politik, interaksi sosial, dan kebijakan budaya di tingkat lokal dan global. Dari bab 2 yaitu definisi integrasi nasional, faktor penghambat, pendorong, serta implementasinya. Yang kedua yaitu definisi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasinya. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi berarti menyatukan bangsa berbeda dari suatu masyarakat agar menjadi keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat menjadi suatu kebangsaan. Faktor penghambat adapun faktor penghambat yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun juga tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Dan faktor pendorong ada juga yaitu kurangnya penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim, dan ada juga kurangnya toleransi antar kelompok dapat menghambat terbentuknya rasa persatuan. Ada juga yaitu kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia. Adanya kelompok separatif yang menginginkan memisahkan diri dari NKRI tertentu menjadi ancaman bagi integrasi nasional, itu juga termasuk faktor pendorong. Implementasi integrasi nasional itu sangatlah penting untuk menjaga keberagaman dalam kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara yaitu bisa dari pendidikan, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Dari pendidikan juga bisa menanamkan nilai-nilai kita, nilai-nilai Pancasila sejak dini, menghargai keberagaman dan mempunyai rasa nasionalisme. Dan bisa juga dengan kebudayaan, yaitu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal serta mempromosikan budaya kita sendiri. Yang ketiga yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi dikenal pertama kali di negara Prancis yang berasal dari kata constituer yang berarti membentuk. Arti kata dari konstitusi menurut Karl H. Francis merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenal pembatasan yang diharapkan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Implementasi konstitusi yang pertama yaitu alat pembatas kekuasaan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang
negara 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Contohnya, yaitu presiden mengimbangi DPR dengan ikut serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Yang kedua yaitu penjamin hak asasi manusia, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945 memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara. Yang terakhir yaitu dari bab 4 yang menjelaskan tentang implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara adalah hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Peningkatan akses yang merata dan pendidikan yang berkualitas di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Secara keseluruhan, hak dan kewajiban negara serta warga negara memiliki hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Implementasi hak dan kewajiban ini dalam bidang pendidikan merupakan contoh konkret dari penerapan teori dalam praktik dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini secara efektif, baik negara maupun warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, berdaya asing, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukanlah kerjasama yang harmonis antara negara dan warga negara. Negara harus memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas, serta warga negara harus aktif berpartisipasi dan mendukung sistem pendidikan yang ada. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat terpenuhi dengan baik dan kewajiban dapat dilaksanakan secara efektif yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.